udahlah gue diperkosa, gitu ya, ibaratnya nih ya, kasarnya nih, udahlah gue diperkosa, gue lagi stres, lu nyuruh gue kasih bukti ke lu, gimana caranya gue kasih bukti sih? Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan untuk episode kali ini gue kedatangan seorang guest. Ini untuk kedua kalinya dia menjadi guest di Talk Podcast, Mbak Poppy Diharjo, seorang penggiat isu perempuan dan pendamping kasus kekerasan berbasis gender. Apa kabar Mbak Poppy? Puji Tuhan, baik. Terima kasih loh. Ini kali kedua kita ngobrol-ngobrol. Dan isunya masih sama ya, nggak berubah. Ini masih sama ya, karena emang masih banyak gitu di Indonesia. Iya, PR-nya masih banyak banget nih. Nah, Benar. hari ini, untuk episode kali ini, gue ngundang Mbak Mhm. Poppy karena kan lagi rame nih tentang pembicaraan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang tentang ini ya, yang Mhm. semuanya pokoknya Mhm. diatur tentang kalau lu melakukan kekerasan seksual sampai detail banget tuh, gue sempat baca kalau lu Mhm. yang misalnya merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seorang, bla bla bla, itu pokoknya semua itu Mhm. akan kena hukuman tuh. Ini dirinci banget kan di sini. Mhm. Nah, tapi Mhm. kan Mhm. ternyata juga banyak pertentangan dari beberapa pihak. Nah, Mhm. gue pengen dengar dari Mbak Poppy karena Mbak Poppy juga ini ya dilibatkan dalam perumusan untuk Permendikbud ini. Nah, Mbak Mhm. Poppy, itu gimana tuh awalnya sampai Mbak Poppy itu bisa sampai dipanggil untuk ikut ini nih, membantu merumuskan? Jadi dari Kemendikbud itu sebenarnya mengundang banyak banyak pihak, Dri. Mm, mm, Jadi banyak pihak nih yang diundang, bukan hanya sekedar mereka bikin sendiri, ngerti nggak? Jadi mm, mereka tuh mm, nggak bikin Permendikbud ini sendiri, terus kemudian mereka keluarin sendiri, enggak, prosesnya tuh panjang sebenarnya. mm, Kalau kemarin merhatiin gitu ya, setiap kali Mas Menteri ngomong gitu, mm, mm. dia pasti bilang, ini prosesnya nggak sebentar, Bapak Ibu, ini prosesnya setahun setengah. Oh, Dalam salah oke. satu proses itu, gitu Mm, ya, proses untuk ininya nih ya, perumusannya, itu mm, mereka melibatkan tuh banyak pihak, termasuk adalah uh, apa namanya komunitas perempuan, para pendamping kasus kekerasan, itu tuh ditanyai mm, pendapatnya mm, mengenai apa yang ada di situ, apa sih yang belum belum masuk ke sini, seperti apa sih di lapangannya gitu loh. Jadi kita tuh mm, ditanyai pendapatnya, kalau di lapangan tuh kayak gimana sih? mm, Apakah benar apa namanya anak-anak ini diintimidasi misalnya gitu ya mm, mm, ke pus? Apakah benar mereka nggak dengerin? Apakah benar ada kasus-kasus yang kalau misalnya dosennya adalah dosen yang dianggap penting gitu ya, kemudian mm, anak-anak ini jadi nggak bisa melakukan apa-apa kayak gitu-gitu tuh kita dimintai pendapatnya. mm, Waktu itu yang aku lakukan adalah aku menjadi salah satu apa ya, jadi salah satu wakil dari koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual mm, gitu, dan kebetulan aku juga kan memang pendamping korban kekerasan gitu mm, ya. mm, Jadi yang dilakukan tuh bener-bener per pasal, tau nggak sih Dri? Per pasal mm, tuh kita bahas. mm, mm, Maksudnya penulisannya, apa yang dimaksud di pasalnya gitu. Jadi meetingnya sendiri tuh panjang. Itu mm, mm, hampir seharian. Jadi mm, kalau nggak salah tuh kita mulai jam 9, kita selesai itu jam 4 sore. mm, mm, Itu pun belum semua kebahas ya. mm, Jadi mereka akhirnya eh, kayak aku tuh nggak ikut sampai full karena waktu itu aku masih kerja gitu ya. mm, Jadi apa namanya dibahas tuh satu-satu per pasal. Nanti ditanyain ke kita gitu, di lapangannya seperti apa gitu. Buatku sendiri apa ya? Ini sebenarnya adalah salah satu langkah yang bagus ya. Satu mm, langkah yang bagus untuk memastikan kalau anak-anak kita mm, itu aman di kampus, di lingkungan kampus. mm, Jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Gitu kalau menurut gue sih ya, cuma mm. ya you know lah. Kalau nggak ada Hmm, pro kontra kan nggak nggak seru. rame gitu negara ini gitu Iya, ya, nggak benar. seru gitu Hmm, menurut hmm, gue. hmm, hmm. Nah, berarti untuk Permendikbud nomor 30 ini berlakunya untuk di lingkungan sekolah dan kampus doang kah? Atau ini sebenarnya berlaku Enggak, secara umum nggak enggak. sih? Ini cuma di kampus doang. Jadi Hmm, hmm, kalau untuk di apa namanya, kalau untuk di lingkungan pendidikan untuk level di dasmen nih, hmm, mendasar, hmm, pendidikan dasar menengah. hmm, Jadi hmm, ada di dasmen, hmm, ada untuk dikti pendidikan tinggi. Kalau hmm, untuk Dikdasmen itu udah ada, Andri. Itu di Permendikbud 82 tahun 2015 tentang penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan. Itu untuk
dasar menengah. Jadi untuk usia Hmm. anak ibaratnya. SD sampai SMA Perguruan lah ya. tinggi yang juga benar, Hmm. Permendikbud Ristek ini nomor 30 tahun 2021 Hmm. itu untuk lingkungan pendidikan tinggi. Jadi levelnya dikti. Oke. Jadi udah ada. Hmm. Sebenarnya tuh kalau misalnya ngomongin kok cuma perguruan tinggi doang, udah ada manis tahun nomor 82 tahun 2015. Jadi coba dicek Oke, oke, oke. gitu. Berarti memang ini ya khusus Itu untuk di lingkungan kampus ya di sini berarti ya memang bener, Permendikbud ini bener, ya. bener, Oke. bener gitu. Nah, itu 1,5 tahun yang lalu berarti kurang lebih sekitar tahun 2019 dong ini awal inisiasinya ya Iya, Permendikbud ini. aku sih enggak tahun berapa ya? Aku tuh dilibatkan di akhir-akhir tuh, udah di akhir-akhir, jadi udah Hmm. ada pasal, udah jelas gitu ya pasalnya dan lain sebagainya tuh udah jelas semua, jadi nggak ada yang dari nol. Yang Hmm. dari nol sih teman-teman Hope Helps tuh mereka mereka dilibatin dari nol tuh. Hmm. Hope Helps Network yang emang untuk ngebantu teman-teman kalau ada kasus kekerasan seksual di kampus. Jadi Hmm. kayak satgasnya gitulah, satgas Hmm. eh, Hmm. ter lepas dari kampus, ngerti nggak? Jadi bukan orang-orang yang dari kampus, mereka tidak mereka tidak apa namanya, Berkepentingan ya. mereka nggak dibikin sama kampus, jadi mereka independen gitulah, Hmm. gitu, gitu. Oke. Hmm. Nah, terus ini kan yang rame kan karena bilang ini ini ya peraturan ini membuat orang jadinya tuh melegalkan dalam tanda kutip zina. I don't know ya, tapi gue memang nggak baca secara keseluruhan. Gue juga hanya baca ya, gue coba berusaha merangkum yang gue kira-kira bisa mengerti lah ya. Tapi memang ada memang pasal atau tulisan gitu yang memang ini melegalkan zina atau gimana sih? Kalau yang gue baca-baca sebenarnya memang lebih ini ya, memang lebih ke peraturan ini supaya kita tuh ya jangan menjadi pelaku kekerasan seksual pada intinya kan kayak yang tadi sempat gua baca di awal. Pokoknya setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan perkuliahan dengan aman dan optimal. Ya berarti kan memang sebenarnya peraturan ini bagus dong supaya orang kuliah aman gitu kan, nggak ada tekanan ya. Tekanan itu kan salah satunya memang tekanan ini ya seksual juga bisa terjadi kan. So kenapa sih jadi diributinnya ini tentang kalau peraturan ini justru melegalkan zina sih? Nah, sekarang gue tanya dulu kalau nih ya, Hmm. gue tanya nih, definisi zina itu apa? Ya, zina itu kalau menurut agama ya, menurut agama gue ya pokoknya lu berbuat mesum, berbuat melakukan hubungan seksual di luar nikah kan, atau bukan dengan pasangan yang sah kan. Kurang lebih begitu. Oke, kalau Hmm. menurut hukum di Indonesia apa definisi zina, tahu nggak? Nah, gue nggak tahu. Apa tuh? Apa tuh hukum Nah, Indonesia? jadi, Hmm. nah Hmm. makanya nih, jadi pada saat teman-teman pada ribut gitu, oh ini melegalkan zina, sabar Hmm. dulu. Hmm. Kita pahami dulu definisi zina menurut hukum di Indonesia. Hmm. Menurut hukum di Indonesia, zina itu adalah hubungan seksual penetrasi. Jadi penis masuk vagina ya, Hmm. hubungan seksual penetrasi antara satu orang yang sudah menikah Hmm. dengan orang yang belum menikah. Hmm. Oke. Jadi harus ada salah satu yang menikah, Dri. Oh. Baru masuk Oh. kategori zina. Hmm. Kalau misalnya nih gue pacaran sama lu, gue selingkuh sama lu, belum tentu zina. Karena kita tidak berhubungan badan, misalnya gitu ya, bodoh-bodohannya gitu ya contohnya. Hmm. Gue selingkuh, tapi gue tidak berhubungan badan sama lu. Gue Hmm. emang pacaran sama lu gitu ya. Itu Hmm. masuknya perselingkuhan, Hmm. bukan perzinahan. Hmm. Tapi kalau kita sudah berhubungan badan, penetrasi nih, ada penis ke vagina, Hmm. dan itu masuk perzinahan. Perzinahan sendiri, kalau dibilang melegalkan zina, artinya kan zina ini ilegal dulunya. Hmm. Iya dong? Hmm. Ada yang ilegal, kemudian mau dilegalkan. Hmm. Artinya sebelumnya ada yang ilegal nih, dari apa zina ini ilegal. Padahal sebenarnya enggak. Zina ini bisa jadi perbuatan yang melanggar hukum kalau memang terbukti ada persetubuhan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangannya. Hmm. Sama kayak ganja deh. Hmm. Ganja itu kan ilegal.
Mm-mm. dan ingin dilegalkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ganja itu emang udah dari sananya ilegal. Mm-mm. Kalau mau dilegalkan, ada lagi nih usahanya, upaya hukum yang perlu dilakukan supaya ganja yang tadinya ilegal jadi legal. Mm-mm. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, benar-benar. Jadi zina itu, melegalkan zina tuh gimana? Zina aja tuh nggak ilegal. Zina itu tidak ilegal, tapi bisa jadi bisa dapat hukuman, bisa jadi tindak pidana jika dilaporkan. Mm-mm. Kalau misalnya gitu ya, mantan suami gue gitu ya zina sama perempuan lain, terus gue melaporkan sebagai pasangannya, nah bisa tuh dia kena pasal zina. Mm-mm. 284 KUHP. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Kalau dua orang dewasa melakukan hubungan seks di luar nikah, itu nggak masuk zina, Ndri, kalau di hukum Indonesia. Zina itu hanya kalau salah satu atau keduanya sudah menikah dan melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya, bukan pasangan resminya, itu zina. Nah, kalau dibilang melegalkan, itu tuh gimana? Gue juga nggak ngerti. Melegalkannya nih bagaimana? Tidak ada tulisan sama sekali yang menyatakan bahwa boleh dilakukan. Benar. Gitu loh. Ngerti nggak sih? Gitu maksudnya. Masa kalau misalnya, nih salah satu kemarin yang juga konyol menurut gue adalah pada saat bilang kalau nanti ini memberi ruang buat anak-anak ini untuk melakukan seks bebas. Nanti misalnya nih, bahkan ada yang ngasih contoh gini nih, Ndri. Misalnya nih, gue satpam, gue ngelihat di ruang kelas, ada dosen nih lagi berhubungan badan sama mahasiswinya, gitu ya. Terus gue tanya nih, apa-apaan nih, gitu ya. Oh, ini mau sama mau kok, ya udah boleh. Terus di iniin gitu, maksudnya di okein sama satpamnya gitu ya, dibolehin aja. Kan bodoh. Kenapa? Karena sudah ada, ya, sudah ada kode etik untuk para dosen, di mana mereka tidak boleh tuh banyak yang tidak boleh melakukan hubungan dengan mahasiswinya. Dan ada juga hukum mengenai asusila, tindakan asusila. Jadi jangan dicampur-campur gitu, ngerti nggak lu? Iya. Judulnya aja kekerasan seksual, bukan tindak asusila. Kalau Permendikbud mengenai tindak asusila, baru lu bahas. Soal kalau lu ketahuan melakukan hubungan seks di lingkungan kampus, lu akan kena hukuman bla 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 bla. Itu baru ngomongin tindak asusila. Ini kan lu fokus ngomongin kekerasan seksual. Kenapa jadi lu lebarin ke tindak asusila gitu? Karena mungkin yang ngomong ini memang nggak paham konteksnya ya, kalau gue bilang. Exactly, itu maksud gue. Jadi sebenarnya bukan multitafsir, Dri. Tapi mereka nggak paham. Jadi mereka kan ngomong nih, ini banyak yang multitafsir. Nanti kalau misalnya bukan multitafsir, Pak, lu paham konteks dan substansi. Kalau lu paham substansi, lu paham konteksnya, lu nggak akan berpikir seperti itu ke sana. Benar. Tapi kayak tadi pengertian zina berdasarkan hukum di Indonesia pun jujur gue juga baru tahu sih dari lu ya Mbak Popi ya. Tapi gini, kalau memang ternyata pengertiannya seperti itu, ya berarti memang sebenarnya kalau kategori zina berdasarkan hukum di Indonesia ya ini pun nggak masuk ya kan. Kalau misalnya let's say ada, ya gue juga nggak bisa ngomong lah ya kalau misalnya ternyata ada anak muda atau ada anak muda misalnya memang mereka sama-sama konsen dan melakukan hubungan seks biarpun mereka belum married, mahasiswa ya itu urusan pribadi mereka masing-masing lah ya. Gue pun nggak bisa ngomong. Umum, Ri. Iya, benar. Ngerti nggak? Benar. Itu udah masuk tindak asusila. Kalau ada di tempat umum gitu ya, atau misalnya di ruang kelas, ketahuan di ruang kelas, lo bisa ditindak. Di lingkungan kampus lo nih, kita lagi bahas lingkungan kampus. Ya kalau di rumah dia kan udah beda cerita kan? Kenapa? Kalau misalnya terjadinya di rumah dia gitu, ya itu kan udah beda cerita kan sebenarnya kan? Udah beda cerita. Udah beda konteks nih. Kita talk about konteks lagi kan? Iya. Kecuali kalau kejadiannya kayak si dosen itu. Gue mau bahas tentang skripsi gue, disuruh datang ke rumah. Kan ada hubungannya sama kampus. Iya. Gue karena ada urusan skripsi, jadi gue datang ke rumah lo. Sampai di rumah lo, bukannya gue diiniin, malah gue diapa-apain gitu.
Berarti kan ini berhubungan sama kampus juga perlu paham. Karena gue lagi ngerjain skripsi sekarang, gue terpaksa harus datang ke rumahnya si bapak ini. Karena dia minta gue datang ke rumahnya. Manalah gue mikir, ya udahlah, oke, gue datang ke rumahnya, siapa tahu gue diperkosa. Ya kagak mungkin lah ada orang yang mikir kayak gitu. Iya sih. Benar. Gitu loh, gitu. Jadi buat gue sih melihat ini dari orang tua ya, dari kacamata orang tua ya, Andri. Sebagai orang tua gitu. Dan gue sudah pernah mendampingi banyak kasus di kampus yang akhirnya nguap gitu aja. Salah satunya yang udah sampai diselidiki, udah sampai masuk investigasi LLDikti loh. Udah sampai investigasi LLDikti. Udah ada investigator nih dari luar kampus. Ini udah lebih dari 1 tahun, Dri. Dan masih nggak ada udah hasilnya. Ulang tahun kemarin bulan Oktober. Belum kelar juga. Pada saat gue follow up nih, baru seminggu yang lalu kalau nggak salah gue follow up, jawabannya adalah, oh kita masih, gue lupa dia ngomongnya apa ya. Gue sampai tanya lagi tuh ke orang diktinya. Ya jawabnya, gue bacain nih. Proses tetap berjalan dan akan segera diinformasikan. Adapun proses memakan waktu lama karena LLDikti saat ini sedang dalam proses membentuk tim hukum untuk membackup rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim khusus yang menangani kasus ini. Lo kebayang nggak? Setahun. Berulang tahun ini kasusnya. Lo ingat nggak kasus universitas di Surabaya yang dosennya nyuruh anak muridnya untuk nyalain kamera kalau lu perempuan, kalau laki matiin. Kayaknya gue pernah baca beritanya deh. Ya itu viral gimana tuh. Itu viral tuh. Nah itu yang sampai 1 tahun lebih masih belum kelar. Oh yang ini, yang Surabaya ini nih. Iya. Itu anak-anaknya pada saat itu nongol di Twitter dan jadi viral. Lu pikir anak-anak ini dibelain sama kampus? Kagak. Gue juga selalu bingung gini loh. Kalau tiap kali ada kejadian kayak begini, kampus itu selalu ini ya, selalu mereka tuh defensif banget ya, nggak mau nggak ada itikat gue perhatikan menyelidiki gitu. Cuman ya pas rame aja, ya mereka biasa lah normatif kan. Oh ya nanti kami akan begini atau malah cenderungnya biasanya kan malah si mahasiswa atau korbannya ini yang ini kan kayak yang kemarin tuh malah dituntut balik. Which is really stupid kalau menurut gue kalau sampai lu dituntut balik kan. Lebih konyol lagi, Dri. Pada saat nih ya, polisi ngomong gini, kemarin korbannya datang, tapi nggak ada buktinya. Tugas untuk membuktikan itu bukan tugasnya korban, B. Yang membuktikan itu adalah lu sebagai polisi yang lalu melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan, lo akan mendapatkan bukti apakah laporan ini palsu atau laporannya benar. Masa korban disuruh kasih bukti? Iya, benar. Konyol itu yang bikin ya gue suka naik darah, tau nggak lo, kalau urusan sama isilop gitu, kalau urusan sama polisi gitu ya. Nah, udahlah gue diperkosa, gitu ya, ibaratnya nih ya, kasarnya nih ya, udahlah gue diperkosa, gue lagi stres, lu nyuruh gue kasih bukti ke lu. Gimana caranya gue kasih bukti sih? Bener. Korban perkosaan aja, kayaknya sebelumnya juga gue cerita ke lo deh gitu. Korban perkosaan aja masih udah ada visum dan lain sebagainya, masih dianggap buktinya kurang sama polisi. Buktinya kurang karena apa? Bukti visum itu memang membuktikan kalau dia diperkosa, tapi kan tidak membuktikan siapa yang memperkosa dia. Emang benar. Jadi buktinya kurang. Lu yang cari buktinya, bukan korban yang disuruh nyari buktinya. Iya. Gitu. Lu kalau jadi gue mungkin lu udah naik darah mulu tiap hari lu. Mungkin nih ya, kan jadinya kan kalau kayak begitu pemikirannya. Jadi kan logikanya begini, berarti kalau misalnya ada korban pemerkosaan, berarti kan si korban yang diperkosa itu harus langsung menyiapkan alat bukti sebanyak-banyaknya dong ketika dia diperkosa kan. Masa ketika lu diperkosa dia harus ambil handphone dia rekam? Kan goblok kan. Biar ini buktinya nih gue lagi diperkosa nih. Yang ada kan kalau dikasih ntar malah ini lagi ngomong, wah kamu membuat video porno ini. Exactly, itu maksud gue. Iya kan, konyol kan jadinya. Lu bukti ini nih yang lu harapkan tuh kayak gimana? Ada video pada saat pemerkosaan. Kalau ada video nanti gue kasih lihat ke lu videonya,
terus lu bilang itu pornografi, direkam secara konsensual nanti lu anggapnya. Padahal gue lagi ini gitu. Kalau misalnya nih ya kejadiannya di rumah pelaku, yang polisi tanya apa? Lu ngapain di rumahnya? Ya saya lagi main aja Pak, siapa tahu saya diperkosa gitu ya. Masa gue jawabnya kayak gitu, pengen lu empelin nggak? Iya. Kagak ada Pak orang yang datang ke rumah orang dengan niatan supaya kayak siapa tahu nanti diperkosa. Kagak ada orang yang waras gitu otaknya kayak gitu. Plus kalaupun misalnya ada saksi, biasanya kalau kasus perkosaan itu, Dri, kalau ada saksi nih yang melihat, biasanya bahkan ada nih yang saksi ternyata adalah orang yang juga melakukan. Atau dia jadi accomplish. Makanya dia jadi saksi. Gue nggak merkosa, tapi gue ikut megangin. Gue nggak merkosa, tapi gue nggak ngapa-ngapain pada saat perempuan ini diperkosa, gitu, ngerti nggak? Dia jadi saksi, tapi saksinya pun dia akan jadi tersangka karena jadinya accomplish kan? Bener. Terlibat sebenarnya secara nggak langsung. Gue terlibat, terlepas lu cuma gue nggak ngapa-ngapain, tapinya apa? Gitu, saya nggak ngapa-ngapain dia kok, saya nggak merkosa dia. Tapi lu ada di situ, iya. Lu lihat tuh dia diperkosa, iya. Lu nggak ngapa-ngapain, iya sama aja. Lu juga terlibat. Nah biasanya saksi itu justru jadinya adalah pelaku tambahan. Terlepas misalnya dia dipaksa nih, dia dalam keadaan takut, dia ikutan megangin gitu misalnya ya, gitu. Kayak ada kasus suami istri yang istrinya megangin perempuannya supaya diperkosa sama suaminya. Lu pernah denger nggak? Iya. Itu kan karena istrinya merasa takut sama suaminya sebenarnya. Dan orang-orang yang dicucur tuh istrinya, wah istrinya gimana sih? Jangan salah fokus, yang merkosa lakinya. Yang merkosa ini lakinya. Ngapain lu bahas istrinya gitu? Lakinya malah jadi orang jadi hilang fokus gara-gara headline beritanya adalah suami janda diperkosa gitu misalnya nih, istri ikut membantu. Lah jadi fokusnya ke istrinya, padahal pelakunya mana nggak dibahas gitu. Gitu loh, Andre, gitu maksud gue. Dengan ini ada Permendikbud saja, bukan berarti selalu jadi aman. Belum tentu. Gitu loh. Namun, ini adalah langkah yang baik gitu. Langkah awal yang baik menurut gue ya, gitu. Bukan sesuatu yang membuat anak-anak kita jadi, wow, oke nih, boleh seks bebas di kampus ya, kagak juga. Terus menurut gue gini, sebagai orang tua ya, sebagai orang tua nih Andre, ini pendapat pribadi gue sebagai orang tua. Kita ini punya tanggung jawab membekali anak-anak kita untuk paham atas pilihan-pilihan dalam hidupnya yang bisa berakibat buruk untuk hidupnya, atau punya konsekuensi yang akan membuat hidupnya dia sulit ibaratnya. Salah satunya melakukan seks berisiko. Seks bebas itu kan bebas tuh seolah-olah lu kagak peduli sama risikonya ya. Seks yang berisiko. Apa yang akan terjadi kalau kamu melakukan seks yang berisiko? Satu, lu bisa hamil, lu bisa ngambilin anak orang, lu bisa kena sexual transmitted infection, lu bisa berakhir dengan lu menikah, padahal lu belum siap, gitu ya. Risiko itulah yang seringkali anak-anak ini nggak paham. Pahamnya cuma dilarang doang karena dosa. Dilarang karena dosa. Nih orang-orang ini ya, yang dipikirannya zina melulu, puyeng gue. Nanti anak-anak bisa seks bebas apa segala macam. Anak-anak mau melakukan seks yang berisiko atau mau menunggu, itu tergantung lu orang tuanya. Bener. Lunya bagaimana cara membekali anak-anak lu? Masa lu serahkan ke negara untuk mengatur moral anak lu gitu? Untuk mengatur moral anak-anak lu nih, gitu, yang bilang nanti anak-anak kita, lu jangan ngomong anak-anak kita. Kalau elunya sendiri nggak becus gitu, maksudnya kalau lu nggak bisa jadi orang tua yang bisa membekali anak lu dengan baik, ya bisa jadi anak lu jadi rusak moralnya.
kenapa jadi lu serahin tanggung jawabnya ke negara? Menurut gue sih gitu ya, gitu sebagai orang tua nih, gitu pendapat pribadi gue sebagai orang tua kayak gitu menurut gue. Karena buat gue nggak fair kalau misalnya hubungan seks antara dua orang yang dewasa ya, gitu. Itu juga mereka salah mereka berpikir, oh berarti boleh dong nih anak-anak nih hubungan seks. Kalau misalnya dosen umur 45 tahun dia melakukan hubungan seks terlepas mau sama mau, Nindri. Anaknya mahasiswinya ini umurnya belum 18 tahun, masih masuk kategori lu melakukan kekerasan seksual pada korban di usia anak. Udah ada hukumnya lagi yang ngatur. Jadi jangan berpikir kalau kemudian jadi bebas. Gitu loh. Atau misalnya anak kuliahan nih sekarang jadinya bisa dong nih hubungan seks sama anak-anak lele. Ya kagak juga. Udah ada hukumnya sendiri yang ngatur itu untuk usia anak. Ini sekarang mengisi kekosongan untuk yang sebenarnya usia yang sudah menuju dewasa ke yang dewasa, tapi mereka sebenarnya belum punya masih banyak bergantung sama orang tua ibaratnya lah gitu. Masih dibiayain orang tua. Kadang-kadang kan kita merasa kita belum punya kuasa gitu ya pada saat kita masih bergantung sama orang tua gitu. Nah, kalau yang gua perhatikan ya Mbak Popi ya, ini sebenarnya benar ini Permendikbud nomor 30 ini menjadi sebuah pelengkap lah ya untuk di lingkungan kampus kan tadi seperti yang lu bilang. Dan sebenarnya udah ada peraturan-peraturan lain yang sebenarnya juga udah ya gue bisa bilang saling melengkapi sih sebenarnya ya. Dan memang kalau lu mau benar-benar memahami peraturan ini ya memang lu harus ya balik lagi lu harus memahami konteks ini secara keseluruhan. Nggak bisa lu yang bilang pahamin setengah-setengah. Atau tadi kayak lu bilang juga lu sebagai orang tua gimana lu mendidik anak lu tentang hal-hal yang ya kita ngomong tentang hal seksual seperti ini kan. Itu kan sebenarnya bagaimana lu bertanggung jawab kepada diri lu sendiri, tubuh lu dan juga orang lain kan. Dan sayangnya tapi di Indonesia itu ya gitulah. Masih merasa kalau ngomongin beginian jadinya tabu. Dan ya nggak bisa dipungkiri, gue pun juga salah satu termasuk yang dulu pun juga akhirnya mencari tahu sendiri, ya kan, generasi kita, gitu apalagi kan, mencari tahu sendiri, akhirnya kita dapat informasi sepotong-sepotong, dan mungkin bedanya adalah kalau kita belajar, kita menggunakan logika kita ya supaya kita lihat oh ternyata kalau kita let's say melakukan kekerasan seksual atau ini paling gampang kan misalnya gini, ini yang tadi gue juga sempat baca nih yang menarik ini. Ada 6 hal yang belum pernah diatur dalam peraturan perundangan lain namun dipertegas pada pasal 5 Permendikbud 30 2021 seperti menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Lalu juga ada menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruangan yang bersifat pribadi. Ya ini kan sebenarnya hal-hal seperti ini kan ya kita tahu sama tahu ya ini nggak boleh kan, tapi ini sampai harus ditulis loh. Ditulis dimasukin jadi sebuah peraturan menteri menjadi undang-undang loh. Yang kamu pakai hati, pakai logika sebenarnya kan ya bisa lah harusnya. Gue kadang gue baca ini gue sampai emes tuh, come on man, ini kan tindakan yang sebenarnya udah tahu salah, tapi ini sampai harus diatur sedemikian rupa. Maksud gue ini orang-orang yang ini ngapain aja selama ini? Exactly. Jadi apa ya? Bagaimana kayak dicari-cari, Andre. Iya. Mulai dari Pancasila, mulai dari zina, seks bebas gitu ya, muter di situ aja. Di situ muterin di situ aja. Lu kalau perhatiin pasti muterin di situ aja. Gak ada yang lain, gak ada bahasan yang lain. Gitu dan analogi-analogi yang digunakan tuh bodoh semua menurut gue ya, sorry banget nih gitu. Kenapa? Karena cuma ada 2 manusia di dunia ini kalau menurut gue ya. Orang-orang yang ignoran sama orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang ignoran I can work with these people karena orang-orang yang ignoran ini kalau mau belajar bisa. Kalau mau. Pada saat mereka sudah tidak mau belajar, mereka masuk ke kategori orang yang bodoh menurut gue.
Iya, bener. Simple itu gitu. Hmm. Sorry not sorry gitu ya, gue ngatain mereka bodoh gitu ya, tapi buat gue, kenapa gue nggak pernah ngebahas kenapa kita harus mendukung PPKS begini dan begitu, kenapa? Karena buat gue lebih penting buat gue untuk membahas dari sudut pandang gue sebagai orang yang mendampingi, dibanding kalau gue ini masuk ke dalam perdebatan itu, Ndri, ngerti nggak? Bener. Mendingan gue bahas mengenai apa yang terjadi di lapangan. Setelahnya lu mau tetap menolak, terserah lu, itu hak lo. Tapi jangan halangi gue untuk mendukung. Jangan halangi orang-orang untuk mendukung. Jangan halangi perjuangan kami, jangan halangi kami untuk terus mendampingi. Gue ingat banget pada saat ada salah satu BEM yang bikin video penolakan RUU PKS. Ya. Dan gue di-mention sama followers gue, Kak, lihat ini gitu ya. Yang gue lakukan, mereka dengan bilang, ini tidak sesuai dengan agama, bla 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 gitu ya. Dan kemudian yang gue tulis di situ bukan gue berusaha untuk mendebat mereka, Ndri, tapi gue cuma gini doang. Saya nggak mau ngomong banyak, saya cuma pengen bilang, jika nanti orang terdekat kamu atau siapapun menjadi korban kekerasan seksual, jangan tetap bantu mereka. Kamu bisa serahin mereka ke kami. Kami akan tetap bantu. Terlepas kalian berkontribusi untuk membuat orang-orang ini kesulitan mendapatkan keadilan. Lu tetap akan gue bantuin. Ini anak-anak universitas yang kemarin nih. Universitas kemarin yang viral. Anak-anak BEM coba tanya. Coba tanya anak-anak BEM. Mereka pro apa kontra? Anak BEM itu adalah salah satu yang kontra. Ada kayak begini nih. Kemudian tuh ya, habis salah satu BEM yang seperti itu ngomong, percaya nggak? Beberapa bulan kemudian, ada yang reach out ke gue di DM. Dan dia bilang, aku sebenarnya malu nge-DM Kak Popi. Kakak. Oh, kenapa? Gue bilang gitu. Karena aku adalah salah satu yang merespon komentar kakak dengan buruk. Jadi dia adalah orang yang against RUU PKS. Dia datang ke gue kenapa? Nggak ada yang bantuin. Pada saat dia yang jadi korban. Datangnya ke gue. Gue bantuin nggak? Gue bantuin, Dri. Kenapa? Karena poin gue bukan siapa yang pro, siapa yang kontra. Poin gue adalah gue mendampingi korban. Siapapun korbannya. Gue pendamping korban, gue bukan pendamping pelaku. Jadi pemikiran gue bukan innocent until proven guilty. Itu kalau gue pengacaranya pelaku. Kalau lo laporin gue ke polisi, pengacara gue akan bilang ke lo, sebentar ya Andri, sorry nih, Popi ini tidak bersalah sampai bisa dibuktikan kalau Popi bersalah. Benar. Tapi kalau gue adalah pendamping lo misalnya, lo bilang ke gue, Popi, gue dapet kekerasan nih, gue adalah korban ke KDRT gitu ya. Pop gini, gue akan percaya lo, Ndri. Sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Sampai lo terbukti kalau aduan lo ke gue ternyata aduan palsu gitu ya. Contoh nih, kayak kasus kemarin deh yang artis Korea. Lo ngikutin nggak? Iya, Kim Seon Ho ya. Yang si KSH ya kalau nggak salah lah ya, gitu si KSH itu gitu. Pacarnya kemudian katanya ketahuan nih kalau pacarnya ini sebenarnya konsensual bla 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 bla. Terus netizen jadi salah fokus. Jadi bilangnya gini, buat orang-orang yang pro gitu ya ke pacarnya yang dipaksa aborsi ini, lu tuh kemarin tuh yang belain mantan pacarnya, malu loh gitu, lu tuh sekarang harus minta maaf deh gitu ya. Buat kami yang mendukung,
korban kekerasan seksual untuk speak up, we will do it unapologetically. Gue mendukung lo. Kalau pada akhirnya lu ternyata berbohong, masa yang malu gue? Lu dong mestinya yang malu, ngerti gak? Benar. Karena kenapa gue yang mendukung yang harus malu? Kan gue lu mendukung menolong. dengan bilang, Lu di sini kan posisinya adalah menolong kan. Lu membantu. Great job Andri, thank you ya for speaking up. Kan gue mendukung lo dengan gue memberikan semangat. Kenapa jadi gue yang mesti minta maaf? Orang yang bohong dong yang mesti dimintai pertanggungjawabannya. Masa kami yang mendukung, kami yang disuruh minta maaf gitu lah. Gitu. Makanya itu gue hampir jarang gitu ya gue ngebahas kasus-kasus yang viral gitu, yang mungkin yang beritanya lagi masih simpang siur gitu ya. Gue tuh biasanya menahan diri untuk nggak terlalu banyak komentar gitu. Demikian juga dengan si Permendikbud ini gitu. Gue nggak mau ngomong ini itu banyak dan lain sebagainya, karena buat gue narasinya begitu-begitu aja. Isu yang gitu-gitu lagi. Balik-baliknya lagi ke seks bebas sama ke zina, udah. Kagak ada lagi gitu. Iya. Nggak paham substansi, udah. Jadi, sekarang nih, ada satu kemarin. Ada satu nih kemarin nih, ngebahas soal konsen. Ngebahas soal konsen, dan dia bilang gini, ke salah satu temanku itu sempat jadi mengisi talk show gitulah ya, di salah satu TV. Dia ngomong gini, dengan condescending ya, buat gue it's very condescending. Oh, kalau kami ngajarin anak kami nggak kayak gitu Mbak. Kami mengajari anak kami adalah kalau misalnya laki-laki atau perempuan ini bukan muhrimmu, jangan mau dipegang. Gitu cara kami mengajari anak-anak kami, bukan dengan memberikan konsen, membolehkan kalau kalau dia bukan muhrimmu, jangan mau dipegang. Jangan mau memberi izin untuk dipegang, gitu ya. Itu nih cara dia ngomong. Lo tau nggak diajar sama teman gue dengan cara apa? Gimana? Bapak tahu nggak? Berarti kalau Bapak mengajarkan seperti itu, berarti Bapak membolehkan kalau muhrim melakukan kekerasan seksual. Bapak ke anak, kan muhrim. Bapak ke anak. Mungkin karena itu kali ya, jadi kasus incest itu makin banyak di Indonesia. Bener ya? Kalau misalnya mau balikin omongan lo, iya kan? Kalau gue mau balikin omongan lo, ya kayak gitu dong. Berarti Bapak berhubungan badan sama anak boleh dong, Pak? Kakak sama adik, ini sama ini, diam baru tuh Bapaknya. Lu ngomongin muhrim nih, lu ngomongin muhrim. Kalau lu bukan muhrim, lu jangan mau dipegang gitu ya. Oh, berarti boleh dong kalau ini. Ya nggak begitu cara. Exactly, bukan begitu juga Pak maksudnya. Benar. Hanya karena kami membahas soal kekerasan seksual, bukan berarti kami membolehkan seks bebas. Sebagaimana Bapak bilang, hanya karena kami bilang ke anak-anak kami kalau bukan muhrim jangan mau dipegang, bukan berarti yang muhrim boleh megang-megang seenaknya, gitu, ngerti nggak? Gitu loh, gitu maksud gue. Pada saat kekerasan seksual kemudian dicampur adukan dengan norma dan agama, disitulah garisnya jadi blur. Padahal ini negara hukum. Benar. Ini negara hukum yang tidak masuk ke syariat agama manapun. Yang perlu memikirkan manusia secara general. Terlepas status, agama, ras, segala macam. Jadi kan hukumnya kudu netral, Ndri. Iya, benar. Gitu loh, kagak bisa lu pakai syariat agama A, agama B, agama C. Karena kalau misalnya begini nih, misalnya kalau menerapkan hukum di agama gua ya, hukum di agama gua aja nih, ketika lu memandang perempuan lain yang bukan istri lu atau pasangan lu yang sah nih, dan lu memandang dia untuk memiliki dia dengan nafsu, itu aja dari zina hitungannya. Nah, mampus gak lu kalau itu diterapin di dalam sebuah undang-undang kan? Nah, misalnya kayak begitu. Ya memang sih, balik lagi menurut gue ini sebenarnya masalahnya adalah gini. Banyak orang tidak memahami konteks dan akhirnya ya asal bunyi aja. Jadinya jaka sembung makan golok akhirnya.
Makanya gue dari kemarin tuh kalau misalnya gue meeting gitu ya, kalau misalnya gue ada pertemuan sama teman-teman di Komnas Perempuan, LBH Apik gitu, kita ngebahas soal kekerasan dan bagaimana kita bisa mendukung nih Permendikbud ini. Pertanyaannya gitu, gimana ya caranya supaya kita bisa nih mengcounter orang-orang yang gini. Gue bilang, buat apa? Lu buang-buang energi. Mendingan lu fokus ke apa yang lu pengen omongin soal Permendikbud dan kenapa Permendikbud ini oke. Kalau misalnya mereka bilang, ini nggak Pancasilais, oke, kita punya angle Pancasila yang bisa kita masukin sebagai counter narasi. Gitu. Dibanding kita masuk nih ke diskusi mereka, wah kelar, nggak habis-habis. Bener. Ini kan sama aja kalau kita kayak ini kan, ngedengerin komen-komen netizen, nggak bakal ada habisnya. Kan gitu. Iya. Di atas langit, masih ada netizen julid. Iya. Kagak kelar-kelar. Kelar-kelar, bener. Makanya bener kata lu sih, Mbak Popi. Ya kita fokus sama yang kita kerjain. Kalau Mbak Popi di sini adalah untuk pendampingan korban kekerasan berbasis gender, ya itu yang jadi fokus. Kalau kita ngeladenin mereka, ya nggak akan ada habisnya sih, bener. Iya. Jadi, apa Kapop? Gimana menurut pendapat Kapop buat orang-orang yang tidak mendukung? Gue bilang, just let them be. Sebagaimana Socrates bilang, we cannot teach anyone anything, we can only make them think. Kalau mereka tidak mau berpikir, ya itu urusannya mereka. Gue nggak bisa ngajarin siapapun apapun. Gue hanya bisa membuat mereka berpikir. Sedikit aja mereka mikir gitu ya. Masa sih ini melegalkan seks bebas? Coba gue cari tahu. Gitu loh, maksud gue make you think tuh gitu. Apa benar ya? Ini melegalkan seks bebas. Sebentar. Seks bebas tuh apa ya? Artinya, kayak tadi lu bilang gitu ya, melegalkan zina nih Pak, gini sebentar. Coba kita mundur dikit. Lu tahu nggak definisinya zina? Belum tentu tahu orang-orang definisinya zina. Serius. Bener. Kadang nih gini, kalau kita ingin memahami suatu konteks ya, sekali lagi kita talk about konteks ya, kadang-kadang memang kita harus mempelajari dulu dasarnya dulu sih. Ini yang kadang-kadang yang menurut gue ini juga sebenarnya salah satu PR juga pendidikan Indonesia, kita dari dulu sejak kita sekolah SD sampai even kuliah, kita tuh cuma diajarin untuk menghafal. So ketika ada kayak begini-begini, ketika kita harus mulai berpikir, kita berpikir secara logika dasar aja, gue ngomong logika dasar ya. Orang tuh pasti pada keteteran. Nah, akhirnya kayak tadi yang lu bilang, pada nggak nyambung. Cuman yang penting gue bunyi aja nih. Walaupun sebenarnya konteksnya itu beda banget dari yang dibahas. Yang penting gue ngomong aja. Oh, tampil di TV. Udah, yang penting gue ngomong gitu. Oh, gue diundang di sini. Yang penting gue ngomong. Tapi tanpa memahami konteksnya sebenarnya yang lagi dibahas tuh apa. Ya itu PR juga sih menurut gue sih. Dan seringkali tuh gini, Ndri. Seringkali nih fokusnya dialihin. Iya. Contoh nih ya. Lu ngomongin kekerasan seksual. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang seks bebas? Lu ngomongin soal kekerasan seksual. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang berpikir kalau mereka oke berzina? Whataboutism itulah yang bahaya. Lu jadi mengalihkan fokusnya. Gue sering banget dapat kayak begitu, Ndri, pada saat gue ngebahas soal ibu tunggal. Ada aja yang komentar gitu ya, kalau bapak tunggal gimana? Ya gimana apanya? Kan gue lagi ngebahas ibu tunggal, lu jangan salah fokus lu ngebahas soal, lalu bagaimana dengan yang ini? Lalu bagaimana dengan yang ini? Fokus. Karena orang sering salah fokus itulah pada akhirnya, orang jadi nggak mikir ke sini. Ikutan perdebatan yang nggak penting nih, sebelah sini. Jadi, indah fokusnya. Padahal sebenarnya kan nggak gitu. Gitu loh, gitu. Gue cukup amazed sama teman-teman yang gas terus gitu ya. Ngebahas soal logical fallacy orang-orang ini. Gue kagak sanggup tuh, Ndri. Serius, udah nggak sanggup gue. Kenapa? Karena buat gue, itu bukan fokus gue gitu. Fokus gue adalah memastikan kalau gue tetap bisa menjadi pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan, terlepas siapa dia. Agamanya apa, ini apa. Ndri, nggak pernah sekalipun gue tanya ke orang-orang yang gue bantu, lu agama lu apa? Kalau lu bukan Kristen, gue nggak mau bantuin. Kagak.
hmm, hmm, hmm. Gue nggak pernah tanya, lu miskin kayak? Gue nggak pernah tanya, lo straight atau gay? Atau lesbi? Atau biseksual? Atau apa? Kagak pernah. Yang gue tanya, biasanya, umurnya berapa? Domisili di mana? Nama, umur, domisili. That's it. Gue kagak tanya lu punya duit apa enggak, gue nggak tanya lu cakep atau jelek, gue nggak tanya segala macam yang tidak relevan. Gitu. Kalaupun misalnya ada aduan perkosaan, gue akan minta dia untuk menceritakan jika dia siap. Gue akan mengajukan pertanyaan jika dia berkenan untuk menjawab. Aku tahu, misalnya nih, aku tahu kalau ini sulit buat kamu, namun aku perlu paham runutannya seperti apa. Sehingga aku bisa membantumu. Ada nih yang datang ke gue, aku maunya viral, Kak, biar semua orang tahu kalau dia begini, 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 begini. Ya, biasanya aku mundur dulu, sabar dulu. Kita pahami dulu ya, tujuannya. Kamu mau viral. Apa yang menurut kamu akan kamu dapatkan dengan menjadi viral ini? Sekarang ini kan orang Indonesia mikirnya kalau nggak viral nggak diurusin sama polisi. Iya, ada benernya. Salah nggak? Salah orang Indonesia berpikir seperti itu? Nggak juga. Karena apa? Karena terbukti. Yang viral baru dipikirin, yang viral baru diiniin. Itu pun kadang-kadang nguap aja abis itu. Iya. Begitu udah selesai, viralnya udah nguap gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesempatan buat aparat penegak hukum di Indonesia untuk juga melakukan evaluasi. Apa ya yang menyebabkan meningkatnya kasus-kasus seperti ini dibongkar di media sosial? Apakah karena orang-orang tidak lagi percaya pada aparat penegak hukum di negara ini? Ataukah orang-orang berpikir memang nggak ada payung hukumnya yang bisa melindungi? Atau apa gitu? Sekarang orang-orang ngomong, lu kalau kayak begini aja, lu bahas soal hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Sekarang again deh, lu paham nggak hak asasi manusia itu kayak apa? Definisinya apa? Siapa yang perlu bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia? Pada saat ada kekerasan seksual yang terjadi, angkanya meningkat setiap tahun, dan tidak ada payung hukumnya, artinya negara ini lalai. Lalai dalam artian apa? Lalai dalam menjaga ada hak asasi manusia yang dirampas sebenarnya. Hak untuk hidup tenang, hak untuk pergi kemana-mana dengan tidak tidak merasa takut, gitu ya. Itu kan hak dasar manusia ya. Boleh untuk hidup, untuk bekerja, untuk sekolah, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 loh sebenarnya apa yang menjadi hak kita gitu. Dan hak itu perlu dilindungi sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak ada, bahkan ini hukumnya aja, payung hukumnya aja nggak ada, berarti pemerintah bukan hanya lalai, juga abai. Lu bukan lalai doang, cuy. Lu abai nih. Ini kasus udah banyak banget. Tapi lu nggak lakuin apa-apa. Kalau lu mau bertahan dengan KUHP, lu bilang KUHP mau dibenerin, mana? Tetap nggak masuk-masuk. Di KUHP pun benar-benar hanya ada kasus untuk pencabulan dan pemerkosaan. Yang definisinya perkosaan benar-benar penetrasi ya. Penis ke vagina. Nah kalau pakai cangkul, kayak waktu itu gimana? Masuk perkosaan nggak? Nggak masuk perkosaan, masuknya pencabulan. Kalau misalnya lu disodomi gitu, itu nggak masuk pemerkosaan, masuknya pencabulan. Gitu loh, itu kenapa kita berusaha untuk terus mendukung RUU TPKS
dan Permendikbud PPKS. Karena sampai saat ini belum ada Freeze lagi nih, Mbak. berbasis gender. Tuh, gue tuh kalau pakai video tuh suka gini, kalau Zoom. Oh, gitu. Kalau Zoom tuh suka gini. Internetnya pakai apa emang? Gue Google Meet. Google Meet tuh lebih ini lebih lebih stabil Oh dibanding iya, Zoom. iya. Cuman masalahnya kalau Google Meet tuh kita nggak bisa nge-record kalau nggak pakai third party, kecuali lu ini ya bayar ya baru bisa. Iya. Kalau Zoom kan masih Atau bisa. Teams gitu. Gue biasa tuh gitu. Kalau Zoom tuh gue sering banget nge-freeze. Oh, jadi mana tuh? Gitulah kenapa? Karena memang payung hukumnya belum ada. Dan ini bukan hanya sekedar memindahkan pelaku, tapi juga masuk pemulihan untuk korban. Itu yang nggak ada di KKP. Kalaupun ini ada, ini nge-freeze lagi, Andre. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa gue edit kok, gampang kok itu. It's okay. Kalau misalnya gitu ya, ngebahas mengenai apa namanya, udah ada kok ini untuk ini gitu ya. Untuk sekarang aja untuk kampus yang kemarin nih yang akhirnya sudah ditetapkan jadi tersangka, itu kan yang diproses duluan sama polisi adalah justru UU ITE-nya. Iya, yang dilaporin balik itu ya. Iya. Lu gimana cara? Ini udah ada udah ada satu kasus yang lagi viral. Alih-alih lu fokus ke situ dulu, lu terima nih ITE dari dosennya. Dan aduan laporan defamasi. Kadang tuh gitu. Kita laporan kekerasan seksualnya lu diemin. Giliran laporan pencemaran nama baik, lu gimana? Kenapa yang kekerasan seksual ini lebih lambat diprosesnya, Andri? Nih ya, gue kasih tahu kenapanya. Polisinya bingung mau pakai pasal apa. Karena apa? Karena belum ada payung hukumnya, Andri. Jadi bingung nih mau pakai pasal apa nih, bro? Kagak ngerti nih mau pakai pasal apa. Pemerkosaan kagak, pencabulan nggak masuk, nggak ada ininya, nggak ada. Itu sebabnya ada RUU TPKS ini yang kita berharap bisa disahkan. Bener. Karena gitu, polisi kadang juga bingung, masuk apa ya? Masuk pasal mana ya? Gitu. Keder lu. Karena kalau kita ngebaca kasusnya kan memang benar belum terjadi ini ya pemerkosaan di situ kan, memang ada sebuah pemaksaan tapi kan memang bukan pemerkosaan ya, bener sih ya. Tapi kalau dari gue sih ngelihatnya kalau memang ini udah jalan, tadi kan Mbak Popi juga bilang kan ini Permendikbudnya udah jalan ya, udah sebenarnya udah berlaku nih Permendikbud nomor 30 ini, jangan dikira ini masih kita ribut-ribut, ini belum berlaku, ini udah berlaku sebenarnya kan ya. Lo ngebahas soal zina, ngebahas soal anak-anak kita perlu dilindungi dan lain sebagainya, betul. Ini justru kita juga lagi melindungi anak-anak kita loh. Lu kebayang nggak? Lu bayar nih sekolah tinggi-tinggi buat anak lu nih ya, bayar sekolah ratusan juta buat anak lu bukannya dapat pendidikan, malah dapat pelecehan. Bener. Dari orang yang lu bayar gajinya. Dari dosen gitu ya. Lu kan bayar gajinya dia. Gue tuh kemarin sampai marah karena anak-anak yang bikin video ini viral gitu ya di Twitter, itu mereka kan dapat tekanan dari kampus ya. Dapat tekanan dari kampus, dan salah satu dosennya yang ngajak mereka untuk ngobrol adalah dosen perempuan. Dosen perempuan ini bilang,
dosen yang lain. Jangan dibawa ke internet kayak begini, jangan dibawa ke Twitter atau ke TikTok kayak begini. Jadinya efeknya kemana-mana nanti, efeknya jadi membesar. Gue stop. Stop. Anak-anak ini korban loh. Semestinya ibu ngomong ke kampus untuk mulai menyelidiki supaya lu nih nggak dirugikan sama oknum yang lu bayar sebenarnya untuk mendidik anak-anak ini. Ini tanggung jawab lu loh. Dosen yang bikin dosen ini bisa ngajar kan lu, kampus lu. Bukan anak-anak ini yang bikin dosennya bisa ngajar. Kampus memilih dosen-dosen kan untuk bisa mengajar di kampusnya mereka. Lu hire orang ini. Lu hire orang ini dengan apa gitu? Dengan bayarannya dari uang SPP yang dibayar sama anak-anak. Kalau anak-anak ini nggak bayar gitu ya, lu kan nggak bisa ngajar tuh dosen. Nggak dapat duit. Sebenarnya kuasanya ada di anak-anak dan orang tua, tapi seringkali kita lupa, Dri. Kalau kita juga punya hak untuk mendapatkan rasa aman di lingkungan kampus. Kita bayar loh. Lu mindset tuh gitu aja, kita bayar loh untuk sekolah di sini, gue nggak gratisan. Bener. Kalau kayak gitu kan logikanya Bukannya jadi gue kebalik-balik ya. diperlakukan dengan baik, malah gue dilecehkan. Logikanya jadi kebalik-balik kalau kayak begitu. Seakan-akan ya Itu dia. pihak kampusnya yang lebih tinggi di sini posisinya dibandingkan mahasiswanya. Exactly. Lah kalau lu kagak ada murid, emang lu bisa? Kalau lu jalan? Ya ibaratnya mahasiswa itu adalah customer lu. Exactly. Itulah. Jadi kalau misalnya nih, pakai kekerasan seksual nggak masuk, lu pakai tuh customer. Lu merasa sebagai konsumen yang dirugikan. Karena lu tidak mendapatkan servis yang dijanjikan. Atau lu mendapatkan servis yang buruk. Servis yang buruk dalam artian apa? Gue mestinya dihormatin, yang ada gue malah dilecehin. Itu kan servis yang buruk. Gue datang nih ke toko lu, gue mau beli lo. Gue beli lo tiap hari di toko lu. Karena gue tiap hari membutuhkan air minum gitu misalnya ya. Gue membutuhkan air minum tiap hari, gue datang ke warung laundry. Gue dikasih air minum, tapi sambil digrepe pantat gue misalnya. Itu kan berarti kan servis yang buruk dong. Ya gue dapet emang airnya, tapi gue jadi takut tiap kali gue datang ke warungnya Andri, ntar gue diapain lagi gitu kan. Berarti kan gue tidak maksimal sebenarnya gue mendapatkan servis yang baik gitu dari kampus gitu. Bener. Balik lagi dan kan. anak-anak ini Logika juga dasar. takut kan. Ini kan pakai logika basic aja sebenarnya kan. Exactly. Kan lu bayar. Lu bayar mahal-mahal. Lu bayar mahal-mahal, orang tua lu bayar mahal-mahal untuk lu kuliah di situ gitu ya. Untuk lu dapat pengetahuan, bukan dapat pelecehan. Udah, simpel itu aja. Kenapa kampus jadi ngerasa tersinggung kalau ada orang yang lapor? Ini nama baik kampus nih jadi buruk nih gara-gara ada ini. Lalu mikir dong, bagaimana caranya supaya nama baik lu tetap bisa bisa dipertahankan dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar dipertahankan ya, tapi dipertanggungjawabkan. Apakah nama baik kampus ini didapatkan karena memang kampusnya punya nama baik yang bisa mempertanggungjawabkannya, atau bisa menutupi segala macam keburukannya. Iya, benar. Nama baiknya gitu. Karena lu bertanggung jawab sehingga lu punya nama baik yang bagus, atau kan nama baik reputation itu kan ada yang good, ada yang bad ya. Lu dikenal tapi dikenalnya sebagai maling gitu. Nah, kagak bagus juga, tapi lu terkenal. Tapi lu ngetop gitu. Apakah mereka tidak mikir kalau ini juga bisa berakibat seburuk itu buat mereka? Mungkin mereka nggak berpikir sejauh itu,
Kalau menurut gue ya, karena Hmm. kalau kampus kan sebenarnya di Indonesia juga kalau kita bandingkan sama let's say lah negara-negara maju ya kita kan sebenarnya masih kurang juga kan untuk secara jumlah ya. Dan mereka berpikir mau kayak gimana pun pasti tetap aja kan ada aja mahasiswa yang daftar buat ini kan belajar di situ. Hmm. Ya Ayo. kadang-kadang ada pemikiran kayak begitu pasti menurut gue ya. Tapi ya tetap aja balik lagi lu nggak bisa sih. Karena kayak kemarin sampai si Mas Menteri Nadiem sampai ngomong gini, sekarang ukurannya adalah bukan seberapa baik nama kampus kalian ketika ada kejadian kayak begini, tapi seberapa kalian bisa menyelesaikan masalah. Maksud gua kalau sampai menteri aja ngomong kayak begitu, itu kan berarti kan, aduh, gua kadang-kadang Ya, speech tuh, emang udah konyol, Dri. Ngerti iya, gak sih? Emang udah konyol aja. iya Dan kan, lu maksudnya sebagai kampus, kalau hmm, memang lu yakin kampus lu bagus, lu hmm, dukung. hmm, Gue sih nggak ada yang gue tutupin ya, gitu hmm, ngerti nggak? hmm, Ibaratnya tuh kayak pada saat orang-orang ngomongin soal korupsi, kalau bersih ngapain risih? hmm, Santai aja. bener, bener, Kalau kampus lu bersih nih, kalau kampus lu emang ini, lu nggak bakalan ribut tuh urusannya. Aduh, nanti ada gini. Lu percaya nggak? Salah satu korban kekerasan seksual di satu kampus di Madiun ya, Madiun hmm, ya. hmm, Madiun apa Magelang ya, gue lupa. Pokoknya M lah depannya. hmm, Di Jawa lah ya, gitu ya. hmm. Itu ya, pelakunya dihukum sama kampus, korbannya juga. Eh, korbannya kok juga dihukum kenapa? Karena dianggapnya tindakan asusila. Padahal korbannya udah bilang, kalau ini Hmm, pemaksaan. hmm, hmm, Dan minta tolong sama kampus karena supaya dia nggak harus urusan lagi sama anak ini, ngerti nggak lo? hmm, Kan gue kelompok-kelompok nih belajar, bisa nggak gue jangan disatuin satu kelompok sama dia? hmm. Lu malah dua-duanya dihukum, dikumpulin nih jadi satu. Lu Hmm. udah lalu nyaris diperkosa sama orang ini, lu dikumpulin jadi satu nih, ditanya, ya lu berdua maunya apa ya? Udah dua-duanya lu gue dihukum, tindakan asusila, buset. Trauma nggak tuh sampai mati? Menurut gue sih ya, Aduh, ya memang bener nggak bikin salah kok. anak orang trauma gitu menurut Gue gue. nggak salah kalau memang gue bilang tuh ya itu kampus goblok. Iya, konyol banget. Hah? Dua-duanya? Iya kak, dua-duanya. Karena kan pendampingan yang langsung gitu ya di lapangan kan bukan gue kan gitu. Gue mendampingi benar-benar gue di belakang doang karena gue nggak fisiknya nggak ada di situ, Dri gitu. Kalau misalnya di Jakarta dan sekitarnya, gue lebih sering mendampingi langsung. Tapi kalau di luar Jakarta, gue biasanya di balik layar. Tapi gue akan arahkan nih ke pengada layanan yang memang di kota itu yang paling dekat sama dia, sehingga kalau ada apa-apa bisa ketemuan gitu-gitulah ya. Itu gue sampai puyeng tuh nggak di apa namanya di grup WhatsApp juga nggak ada yang mau ngomong. Gue nggak di sana loh nih guys. Please help me understand ini sekarang kayak gimana. Jadi hari ini ada sidang kak. Sidang apa ya? Jadi sidang internal kampus yang ngedatengin dua orang ini di sidang. Pelaku sama korban. Gue bilang, hah? Gimana? Udah ada yang dampingin atau belum? Gitu, jadi kadang tuh kampus sendiri nggak ngerti gimana cara menanganinya, Andre. Benar. Ini kan yang gue dengar ada dibentuk satgas kan ya. Satgas ini berarti akan ada di tiap-tiap kampus atau gimana sih? Seharusnya di tiap-tiap kampus ya ada. Dan orang satgas Itu ini dibentuk satgas dan itu pun orang-orang di luar kampus lah berarti bukan kan? iya itu apa ya, itu bukan pekerjaan yang mudah, Andre. Jadi Pastinya. Permendikbud ini sebenarnya juga nggak langsung otomatis langsung bisa diaplikasikan gitu ya, diimplementasikan dengan sempurna, nggak juga. Pasti akan ada evaluasi gitu ya. Lihat nih apa aja sih kendalanya untuk membentuk satgas ini. Kan ini kan baru bergulir ya. Jadi pasti ada aja nih, oh ternyata kita ada gini gitu. Ternyata hambatannya ada di sini. Kan belum benar-benar semuanya. Namun itu aja Mas Menteri udah bilang tuh, kalau sampai lo menolak, gue turunin akreditasi lo. Kelar nggak akreditasi lo diturunin? Nama baik kok ngomong tadi kita sempat bahas nama baik. Nama baik juga.
rusak lu sendiri kan, nanti nilai lu di luar sana lu kagak bisa lu bikin harga lu jadi tambah naik tiap tahun. Lalu akreditasi lu tambah turun, gimana caranya lu mau mau naikin ini apa namanya biayanya untuk masuk ke kampus lo gitu ya, goblok-goblokannya gitu sih. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ngelihat soal Permendikbud ini dan kemudian mikir masa sih gitu ya, either way ya, masa sih ini melegalkan zina, masa sih ini melegalkan seks bebas, masa sih ini tidak Pancasilais, masa sih ini gini gitu, cari tahu aja ya, buka apa namanya, nanti gue titip beberapa link di mana lo bisa kasih lihat nih bahan bacaan apa saja yang bisa diakses sama teman-teman secara publik. Ini udah bisa diakses secara publik kok, bisa diakses secara publik, jadi mereka bisa mengakses gitu ya. Kalau mau baca, kalau mau cari tahu, nanti gue pahami, description. Dan mungkin benar pahami juga artinya dulu, substansinya, konteksnya gitu ya, sehingga lebih mudah buat teman-teman memahami gitu. Jadi nggak cuma sekedar wah katanya Andri ini nggak benar nih. Oke lah, gitu gue nggak benar nih. Terus ngelihat ke sebelah sini, wah benar tuh Poppy bilang nggak oke, gitu. Trust but verify, itu saran gue. Lo kalau mau percaya sama Andri karena lo emang lo tahu, gue tahu lo secara personal, nggak apa-apa. But verify. Coba deh verifikasi. Apalagi kalau urusannya sama kemaslahatan bersama. Lu punya hak untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya sebagai warga negara gitu ya, lu punya hak untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya, clear sampai jelasnya gitu. Buat gue sih gitu, banyak lah gitu yang berakhir dengan paradoks gitu buat gue, omongannya, analoginya jadi kayak kok bingung, kok lu bingung sih lagi gitu loh. Ini satu langkah awal yang baik buat gue untuk kita sama-sama melindungi anak-anak kita, melindungi adik-adik kita, dan memastikan kalau kampus ini jadi kampus yang aman dan nyaman buat siapapun mendapatkan haknya mereka dalam pendidikan nih, menerima ilmu, menerima pendidikan gitu lah ibaratnya. Lu kalau ke sekolah aja udah takut, gimana caranya sih lu bisa belajar dengan baik? Gak bakal bisa. Udah pasti gak bakal bisa. Lu lihat nggak kemarin di tayangan di salah satu TV swasta yang salah satu penyintasnya sampai keluar, sampai drop out karena takut sama dosennya. Gue nonton itu. Lu heartbroken nggak? Lu patah nggak hati lu? Anak lu sampai harus keluar dari kampus karena takut sama dosennya. Karena dia akan ketemu sama dosen itu di semester ke depan. Bener. Belum tentu anak lu berani bilang ke lu, Ndri. Itulah. Jadi ini tuh sebenarnya ini ya apa ya? Salah satu upaya juga untuk bikin pelaku mikir. Bukan hanya korban nih ya, gitu yang merasa dilindungi, tapi pelaku juga jadi mikir. Lu mikir 2 kali, 3 kali, 1000 kali, 100.000 kali untuk mau nyolek pipi mahasiswi lu aja lu. Ada Permendikbud nih, jangan sampai ntar gue dibawa. Jadi lu lebih mawas diri, ngerti nggak? Bener. Untuk lu nggak jadi pelaku. Karena kekerasan seksual itu masih tetap ada di negara ini karena masih ada pelaku. Kalau udah nggak ada pelaku, maka nggak ada kekerasan seksual di Indonesia. Jadi tanggung jawabnya digeser ke potential perpetrator, bukan ke potential victim. Selama ini kan kita meminta orang-orang yang berpotensi jadi korban untuk mengantisipasi.
Siapa sih yang berpotensi jadi korban? Perempuan. Gimana sih caranya diminta untuk mengantisipasi? Jangan pakai baju terbuka, jangan pergi malam-malam, jangan begini. Lah kenapa lu jadi batasin kita? Padahal sebenarnya kita bisa jaga bersama. Jaga bersamanya gimana? Jangan jadi pelaku. Ngasih tips gimana caranya supaya tidak diperkosa. Ya jangan memperkosa. Bener. Gue yang ngobrol sama lu udah 1 jam lebih nih ya. Kepala gue tuh panas tuh gak? Panas tak gara-gara apa? Karena logika tuh pada kebolak-balik semuanya tuh gak? Iya. Itu yang kayak cacat logika udah gitu kekeh tuh nggak, Lundri? iya itu. Aduh gimana ya? Karena gini deh, gue cowok di sini kan, posisi gue sebagai cowok. Memang cowok punya hasrat seksual. Apalagi cowok itu kan hasrat seksualnya lewat ini ya, triggernya lewat mata ya, lewat apa yang dilihat ya. Tapi lu kan punya kemampuan, Tuhan kasih lu kemampuan untuk ya udah ketika lu melihat cewek cakep nih, oh ini tipe lu banget, oh dia seksi nih. Ya udah that's it, titik gitu loh. Bukan berarti ketika lu melihat itu lu lama-lama melangkah lebih lanjut, oh gue pengen megang dia, oh gue pengen megang dada dia, gue pengen cium dia, gue pengen pegang bokongnya dia. Ya enggak. Aduh. Gue kadang nggak habis pikir tuh kasih ketemu yang kayak begitu gitu loh. Stop di situ aja udah gitu loh. Lu lihat misalnya di handphone ada cewek cakep di Instagram, fotonya seksi. Ya udah, that's it, titik. Maka kadang-kadang gue bingung apa ada orang yang bisa komen-komen mesum di Instagram cewek-cewek gitu tuh. Aduh, come on man. Gue blok sih sebenarnya kalau menurut gue. Dan pakai alasan gitu. Pakai alasan lah, lu kalau nggak mau dikomentarin, ya jangan posting yang seksi-seksi gitu. Lah, kok lu ngatur-ngatur hidup gue gitu? Makanya. Gitu. Lu ngatur-ngatur hidup gue, gue posting apa, Instagram aing suka-suka aing gitu ya, suka-suka gue, kenapa lu ngatur gue gitu. Kayak gitulah buat gue, pemahaman mengenai batasan itu perlu kita bekali ke anak-anak kita. Kita perlu paham batasannya juga. Bukan hanya sekedar kita mengingatkan orang akan batasan mereka, tapi kitanya juga paham loh batasan itu, ketubuhan itu, batasnya cuma sebatas tubuh kita, bukan tubuh orang. Bener. Gue tidak bisa membatasi ketubuhan lu, Ndri. Gue nggak bisa membatasi Andri, nggak boleh ya rambutnya botak. Laki-laki tuh harus punya rambutnya harus begini-begini, kan gue nggak bisa ngatur ketubuhan lo. Atau lo bilang ke gue, Poppy, kalau perempuan tuh pakai anting. Karena buat gue perempuan itu adalah kalau perempuan lah itu kan buat lo. Bener. Itu. Aduh gila, gue sih ya kalau dari gue gini, gue berharap sih pokoknya dari Permendikbud nomor 30 ini adalah salah satu ini ya, stepping stone, sebuah langkah awal yang baik menurut gue untuk ke depan ya, terutama untuk melindungi para korban atau mungkin juga orang-orang yang di sini posisinya lebih lemah dibandingkan yang orang-orang yang mungkin lebih punya otoritas, yang lebih punya kuasa ya. Tapi kayak tadi Mbak Poppy juga bilang, ini masih awal, ini bukan sebuah Permendikbud atau peraturan yang tiba-tiba semuanya akan menjadi baik. Kita butuh usaha bareng-bareng, kita juga butuh ya saling mengingatkan juga sama satu sama lain dan juga mungkin gue bisa mengutip ini. Gue kemarin sempat waktu itu gue pernah dengar Panji Pragiwaksono pernah ngomong gini, pemerkosaan dan pelecehan itu sebenarnya bukan karena korban pakai baju apa atau korban pakai berbusana gimana, tapi karena para cowok itu tidak bisa menjaga titiknya. Dan gue setuju itu. Emang. Evil are everywhere, Dre. You can be tempted, but you are not, lu tuh bisa tergoda, tapi lu nggak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu gitu. Itu pilih lo. You can be tempted, but you are never compelled. Lu nggak bisa sampai yang lu kehilangan kesadaran, lu memperkosa orang. Kagak mungkin. Oke lah. Gue rasa kita harus close. Kalau nggak kita nggak akan ini Mbak Poppy, kita nggak akan selesai bisa sampai besok kita ngobrol ini karena topik ini sangat-sangat panas sekali dan memang sekali lagi memang banyak PR Bu, terutama untuk di Indonesia. Tapi gue rasa
dengan ya pemerintah juga semakin inilah ya mulai concern terhadap hal ini, terutama dengan adanya undang-undang ini di kampus, gue rasa. Dan gue berharap juga semoga kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Dan gue juga berharap ya gak cuma Mbak Popi doang yang bekerja di sini, tapi juga gue dan juga orang-orang lain juga, kita semua bergerak bersama seperti di Pak Popi bilang, untuk bisa kita sama-sama stop kekerasan seksual dimanapun, gak cuma di kampus doang. Oke, gua close untuk episode podcast Talk to Talk kali ini. Gua Andri dan Mbak Popi Diharjo mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.